Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian penelitian survei. Nah, menurut Frankel dan Wallen, penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Artinya di sini survei ini merupakan penelitian yang berusaha mengumpulkan data satu atau beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi tersebut pada penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk pada apa saja yang menjadi karakteristik ilmiah dari penelitian survei ini. Nah, karakteristik yang pertama yaitu ada logis, di mana penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis, dalam arti rasional. Secara lebih spesifik, penelitian survei ini menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Nah, kemudian untuk karakteristik penelitian survei yang kedua ada deterministik, di mana sebagai konsekuensi cara berpikir logis tersebut, penelitian survei ini harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Nah, hipotesis-hipotesis tersebut bersifat eksplanatif terhadap variabel-variabel yang terkait. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik penelitian survei yang ketiga, yaitu ada general, di mana penelitian survei ini yang notabene menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan sampel, dimaksud saja, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. Nah, kemudian ada karakteristik penelitian survei yang keempat yaitu parsimonius, di mana penelitian survei adalah penelitian yang hemat karena beberapa hal. Nah, yang pertama itu yaitu untuk meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. Nah, yang kedua yaitu untuk meneliti fenomena yang rumit dalam kehidupan banyak unsur yang saling terkait satu sama lain. Seorang peneliti dapat menggunakan kerangka berpikir yang dimodelkan dari hubungan-hubungan antar variabel. Nah, untuk hal yang ketiga itu untuk menganalisis data, sang peneliti dapat menggunakan mesin atau komputer sehingga analisis data dapat dilakukan secara lebih efisien. Nah, kemudian untuk karakteristik penelitian survei yang ketiga, ada spesifik, di mana penelitian survei disebut spesifik karena sebelum pengambilan data, sang peneliti harus menyusun definisi-definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain penelitian survei. Desain penelitian merupakan konseptualisasi atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai ke tingkat indikator. Nah, kemudian pada materi kali ini kita akan membahas mengenai apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian survei. Nah, langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini berisi mengenai rumusan tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Sedangkan tujuan khusus berisi tentang sasaran-sasaran lebih spesifik yang ingin dicapai. Nah, kemudian langkah yang kedua, memilih sumber dan populasi target. Nah, langkah selanjutnya itu yang harus ditempuh adalah memilih populasi target sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Contohnya itu keluasan wilayah, penyebaran populasi, dan besarnya populasi akan mempengaruhi waktu, dana, dan jumlah personil yang diperlukan. Nah, kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu pemilihan teknik dan pengembangan instrumen pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, maka diperlukan instrumen yang valid untuk menghimpun data yang benar-benar ingin dihimpun. Nah, instrumen yang memiliki validitas yang tinggi
tidak akan memberikan penafsiran lain, kecuali hanya sesuai jawaban atau informasi yang diinginkan. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian survei ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pedoman wawancara dan angket yang sudah diuji coba. Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan wawancara, sedangkan pengumpulan data secara tidak langsung digunakan angket. Nah, untuk langkah yang keempat ada petunjuk pengisian angket, di mana petunjuk pengisian angket ini sangat penting dalam pelaksanaan penelitian survei, karena umumnya pengisian instrumen dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Nah, responden mengisi atau menjawab pertanyaan sesuai penafsirannya. Oleh karena itu, petunjuk harus berisi rumusan yang jelas, dibarengi petunjuk tentang apa yang harus dikerjakan oleh responden dan bagaimana mengerjakannya. Nah, kemudian ada langkah yang kelima, yaitu penentuan sampel, di mana penarikan sampel ini sangat penting dalam penelitian survei, karena sampel harus mewakili populasi, baik dalam segi jumlah maupun dari segi karakteristik sampel yang diambil berdasarkan strata atau klaster. Demikian halnya mengenai kemampuan responden dalam memberikan jawaban perlu menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kemudian untuk langkah yang keenam yaitu pembuatan alamat atau pemilih dan responden. Nah, pengumpulan data yang menggunakan jasa pos, maka alamat responden dan peneliti sangat memegang peranan penting. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian survei ini, kita harus membuat alamat yang jelas dan menggunakan alat yang mudah dijangkau oleh petugas pos. Nah, kemudian untuk langkah yang ketujuh ada uji coba atau tryout angket, di mana uji coba ini diperlukan agar menghindari pengertian ganda dan kesalahan dalam pengisian angket. Nah, uji coba ini juga dilakukan pada kelompok sampel yang bukan menjadi target agar terjaga kerahasiaannya. Nah, uji coba ini bisa dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama melalui pos untuk menilai ketepatan pengisian dan melihat berapa persen yang mengembalikan tepat waktu, terlambat, dan tidak mengembalikan sama sekali. Kemudian yang kedua ada penyampaian langsung, yaitu memberikan masukan tentang kejelasan petunjuk dan kejelasan pertanyaan yang terkadang lama juga waktunya. Nah, kemudian ada langkah yang kedelapan, yaitu pengembalian angket, di mana pelaksanaan survei melalui pos terkadang responden ini menjawabnya tidak lengkap dan sebagiannya tidak mengembalikan. Nah, jika yang kembali dan terjawab dengan lengkap mencapai 70% atau bisa dikatakan cukup baik dan wajar, tetapi kalau di bawah 70% dan itu dianggap kurang berhasil, maka perlu ditambahkan agar memenuhi quorum atau akurat. Nah, kemudian untuk langkah yang 9 adalah tindak lanjut. Nah, jika angket yang kembali dengan jawaban yang lengkap di bawah 70%, maka harus dilakukan tindak lanjut. Nah, kegiatan tindak lanjut ini dilakukan setelah berselang 1 atau 2 minggu dari batas pengembalian angket. Nah, responden yang dikirimi boleh terhadap orang yang tidak menjawab secara lengkap dan orang yang tidak mengembalikan dengan mendatangi secara langsung agar segala kekurangan dan kelemahan segera diatasi atau dihubungi lewat telepon atau ponsel sebagai penyempurnaan atas segala kekurangan sekaligus untuk cross-check terhadap jawaban yang tidak jelas. Nah, di sini perlu juga kita ketahui apa saja yang menjadi instrumen penelitian survei. Nah, adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian survei adalah kuesioner, mengonstruksi kuesioner, langkah-langkah mempersiapkan responden, jenis kuesioner, skala, dan alat tes. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis data dalam penelitian survei. Nah, menurut Jogianto terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data, di antaranya
seperti mail survey merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup praktis karena peneliti hanya perlu mengirimkan kuesioner kepada responden melalui email. Nah, yang kedua ada wawancara pribadi, merupakan teknik yang melibatkan peneliti secara langsung terjun ke lapangan. Nah, yang ketiga ada internet interviews. Di zaman yang serba digital ini, hampir setiap orang mampu mengakses internet. Dan yang terakhir ada focus group discussion atau yang lebih dikenal dengan FGD, merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain dari teknik wawancara. Nah, selanjutnya kita masuk pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Nah, umumnya penelitian deskriptif menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tetapi tidak dapat menjelaskan sebab, tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat, atau variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Nah, penelitian deskriptif ini juga dapat dilakukan melalui observasi yang disebut penelitian observasional deskriptif. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui yang akan dilalui dalam melakukan penelitian deskriptif ini, yaitu contohnya seperti pilih masalah yang akan diteliti, kemudian merumuskan dan membatasi masalah studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, atau bisa juga tidak perlu, kemudian merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Selanjutnya, tentukan kriteria untuk klasifikasi data. Kemudian, tentukan alat pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang pertama ada studi kasus seri atau case series. Nah, studi kasus seri ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan karakteristik menarik dari sekelompok kasus. Biasanya, jenis penelitian deskriptif ini tidak memiliki hipotesis. Nah, studi kasus seri ini bertujuan untuk memberikan prekursor untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian ada jenis penelitian deskriptif yang kedua, yaitu studi evaluasi, di mana studi evaluasi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai suatu program yang sedang dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari studi evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah melalui suatu kasus yang terdiri dari satu kesatuan. Biasanya itu adalah kasus luar biasa. Kemudian yang keempat ada studi banding, di mana studi banding ini adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan sebagai fenomena untuk menentukan faktor atau situasi apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Nah, dan jenis yang terakhir ada survei, di mana pengolahan data dalam penelitian deskriptif meliputi pengukuran tendensi sentral. Kecenderungan sentral adalah kecenderungan untuk memusatkan atau mengelompokkan data. Selanjutnya kita masuk pada analisis univariat. Analisis univariat jika jumlah variabel yang dianalisis hanya satu macam. Nah, yang dimaksud satu macam di sini bukan hanya satu, tetapi yang dimaksud hanya ada satu jenis variabel. Maksudnya tidak ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, analisis univariat ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Parameter tersebut meliputi nilai mean, median, mode, dan nilai dispersi yaitu varians, standar deviasi, dan range. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang pertama,
yaitu seorang peneliti ingin mengetahui gambaran umur dan pekerjaan dengan lama pemakaian zat pada residen pemakai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Populasi penelitian ini adalah seluruh penyalahguna nafza yang mendapat perawatan. Dalam penelitian ini, data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi. Nah, pertanyaannya, maka metode yang tepat untuk penelitian tersebut adalah pembahasannya, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian case series. Data yang dikumpulkan dari catatan medis pasien yang dirawat di rumah sakit karena gangguan penyalahgunaan zat. Nah, variabel yang dikumpulkan adalah umur, pekerjaan, lama pemakaian zat, dan jenis zat yang digunakan. Kemudian untuk soal yang kedua, pada masa pandemi COVID-19, pelayanan rekam medis di Puskesmas X mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pelayanan rekam medis pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas X. Nah, maka pertanyaannya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembahasannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas rekam medis dan analisis dokumen rekam medis. Nah, untuk soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Manajemen Pengelolaan Sistem Rekam Medis di Puskesmas X. Nah, Puskesmas X ini merupakan salah satu puskesmas yang berada di kota X. Puskesmas ini memiliki sistem rekam medis yang digunakan untuk mengelola data pasien. Namun, sistem rekam medis ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya integritas data, kurangnya keamanan data, dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan sistem rekam medis di Puskesmas X. Maka metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, di mana data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas rekam medis dan analisis dokumen rekam medis. Nah, yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelitian cross-seksional. Nah, cross-seksional merupakan desain penelitian yang mempelajari risiko dan efek dengan cara observasi dan tujuannya yaitu mengumpulkan datanya secara bersamaan atau satu waktu. Penelitian ini perlu dipublikasikan agar memberikan gambaran dan pengetahuan kepada peneliti bahwa ada metode penelitian yang bisa dilakukan hanya satu kali saja pengambilan datanya. Nah, dan menurut Sudibyo Supardi pada tahun 2014, cross-seksional adalah suatu penelitian di mana variabel independen atau faktor penyebab atau faktor resiko dan variabel dependen atau faktor akibat atau faktor efek dikumpulkan pada saat bersamaan. Nah, untuk langkah-langkah dalam penelitian cross-seksional, gambar skemanya bisa kita lihat seperti gambar yang di bawah ini, yaitu ada populasi, kemudian faktor risiko, efek. Nah, dari skema rancangan tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penelitian cross-seksional adalah seperti berikut. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian serta mengidentifikasi variabel independen atau faktor risiko dan variabel dependen atau efek. Nah, untuk yang kedua adalah menentukan subjek penelitian atau populasi dan sampel. Ketiga, melaksanakan observasi atau pengukuran variabel-variabel yang merupakan faktor risiko dan efek sekaligus berdasarkan keadaan variabel pada saat itu atau juga disebut dengan pengumpulan data. Nah, yang keempat,
melakukan analisis korelasi dengan cara membandingkan proporsi antar kelompok-kelompok hasil observasi atau pengukuran. Nah, selanjutnya ciri-ciri penelitian cross-seksional. Yang pertama adalah pengumpulan data dilakukan pada suatu saat atau satu periode tertentu dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan satu kali selama satu penelitian. Yang kedua, perhitungan perkiraan besarnya sampel tanpa memperhatikan kelompok yang terpajan atau tidak. Ketiga, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi. Misalnya itu, hubungan antara cerebral blood flow pada perokok, bekas perokok, dan bukan perokok. Nah, yang keempat, tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. Nah, yang kelima yaitu hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik studi cross-seksional, di mana yang pertama ada peneliti dapat melakukan studi cross-seksional dengan set variabel yang sama selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, penelitian serupa mungkin melihat variabel minat yang sama, tetapi setiap penelitian mengamati serangkaian subjek baru. Kemudian yang ketiga, analisis cross-seksional menilai topik selama satu contoh dengan titik awal dan titik akhir yang ditentukan. Tidak seperti studi longitudinal di mana variabel dapat berubah selama penelitian ekstensif. Kemudian kita masuk pada penelitian kualitatif, di mana pengertian penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk eksplorasi isu, pemahaman fenomena, dan pencarian jawaban pertanyaan. Nah, beberapa metode penelitian kualitatif antara lain yaitu pengamatan peserta atau participant observation, wawancara mendalam atau in-depth interviews, pembahasan kelompok, terfokus atau focal group discussion, dan sebagainya. Nah, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data tak terstruktur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami di mana fenomena tersebut terjadi dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis instrumen kualitatif. Nah, yang pertama yaitu ada wawancara mendalam, di mana instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan detail tentang pengalaman, pandangan, sikap, keyakinan, dan perilaku peserta penelitian yang biasanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta penelitian untuk memberikan jawaban dengan lebih rinci dan mendalam. Nah, kemudian yang kedua ada focus group discussion, di mana instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari sekelompok orang yang memiliki pengalaman atau pandangan yang sama tentang suatu topik tertentu. Kemudian yang ketiga, observasi partisipan, di mana instrumen ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan mengikuti partisipan dalam situasi alamiah mereka. Nah, selanjutnya yang keempat ada observasi non-partisipan, di mana instrumen ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati partisipan dari luar situasi yang diamati. Selanjutnya ada dokumen, di mana instrumen ini mencakup dokumen tertulis atau rekaman audio atau video yang digunakan untuk mendapatkan data seperti arsip, memo, surat, atau transkrip wawancara. Kemudian yang keenam ada triangulasi, di mana instrumen ini digunakan untuk memverifikasi atau memperkuat kesimpulan dari analisis data dengan membandingkan dan mengintegrasikan data dari beberapa sumber atau teknik pengumpulan data. Kita masuk pada soal kasus yang pertama, yaitu
Dokumen rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit harus diisi dengan lengkap dan akurat untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, pengetahuan petugas rekam medis tentang pengisian dokumen rekam medis sangat penting untuk memastikan kelengkapan pengisian dokumen. Oleh karena itu, seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan petugas rekam medis dengan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembahasannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-seksional di mana data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada petugas rekam medis di rumah sakit. Nah, variabel yang diukur adalah pengetahuan petugas rekam medis tentang pengisian dokumen rekam medis dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien rawat inap. Selanjutnya, soal kasus yang kedua, waktu tunggu penyediaan rekam medis yang lama dapat mempengaruhi kepuasan pasien di UPTD Puskesmas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara waktu tunggu penyediaan rekam medis dengan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-seksional di mana data yang akan dikumpulkan itu melalui kuesioner yang diberikan kepada pasien di UPTD Puskesmas dan variabel yang diukur adalah waktu tunggu penyediaan rekam medis dan kepuasan pasien. Nah, soal yang ketiga yaitu penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi kesalahan medis. Namun, penggunaan RME masih belum optimal di beberapa rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan RME di rumah sakit. Apa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini menggunakan metode cross-seksional di mana data yang dikumpulkan itu melalui kuesioner yang diberikan kepada petugas kesehatan di rumah sakit, di mana variabel yang akan diukur adalah penggunaan RME, kemampuan teknis, kemampuan non-teknis, dan faktor lingkungan.